pernah sebut timnas Indonesia tim terlemah di Piala Asia 2023, kini minta maaf mengaku salah. Timnas Indonesia pernah disebut sebagai tim terlemah yang tampil di Piala Asia. Pernyataan itu diungkapkan oleh dua YouTuber asal Amerika Serikat, Reynoso dan Soltero, yang kemudian baru-baru ini mengaku salah. Lewat YouTube channelnya, tak hanya mengakui bahwa telah salah memberi label tim terlemah di Piala Asia. Keduanya di unggahan terbaru juga memberikan pujian kepada beberapa penggawa timnas Indonesia seperti Marcelino Ferdinand dan Sandy Walsh. Beberapa hari sebelumnya, The Give and Go melabeli timnas Indonesia sebagai tim terlemah bersama Hong Kong. Label tersebut mereka sematkan karena analisis yang mereka lakukan adalah berdasarkan data. Memang betul bahwa timnas Indonesia menelan banyak kekalahan sebelum digulirkannya Piala Asia. Bahkan saat berjumpa Irak pada laga perdana. Namun demikian, kemenangan manis atas Vietnam membungkam Reynoso dan Soltero. Keduanya sepakat mengakui bahwa mereka keliru menilai kekuatan timnas Indonesia. Kini justru dua YouTuber itu tak sabar menantikan aksi merah putih lagi. Reynoso kemudian melanjutkan dengan menilai bahwa timnas Indonesia punya segudang talenta, dan tak hanya itu saja, ia takjub melihat bagaimana Sintayong tampaknya menyiapkan tim tersebut untuk masa depan. Bahkan kini secara terbuka memuji penampilan beberapa pemain timnas Indonesia, termasuk Marcelino dan Pratama Arhan. Marcelino sendiri memang telah memainkan sepak bola yang luar biasa, dan bahkan sangat luar biasa untuk tim merah putih. Lalu timnas Indonesia memiliki pemain bertahan macam Sandy Walsh dan Justin Hubner yang memainkan permainan yang sangat hebat melawan tim Vietnam. Pratama Arhan tak luput dari sorotan dengan lemparan panjangnya dan bahkan tampil ngotot bersama tim Garuda menjadikan senjata Shin di Piala Asia menjadi sorotan. Sandy Walsh tampil memikat saat timnas Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0 pada matchday kedua grup D Piala Asia 2023. Sandy untuk kali pertama dimainkan sebagai starter oleh Sintayong di Piala Asia 2023. Pemain klub Belgia KV Mechelen itu diplot sebagai bek tengah bersama Jordi Amat dan Justin Hubner. Bermain di posisi bek tengah sejatinya bukan posisi ideal Sandy. Namun, pemain berusia 28 tahun itu memperlihatkan sudah mulai terbiasa memainkan peran sebagai bek tengah setelah dicoba dalam beberapa kesempatan oleh Shin. Termasuk ketika dimasukkan mendekati akhir babak kedua saat kalah 1-3 dari Irak. Kepercayaan Sintayong dibayar Sandy dengan penampilan ciamik. Ia tidak menyia-nyiakan kesempatan yang terbilang langka itu sejak resmi jadi warga negara Indonesia pada 2022. Sandy tercatat sudah 7 kali membela timnas Indonesia. Namun pemain berdarah Belanda Indonesia ini tercatat baru 3 kali main sebagai starter termasuk saat menang atas Vietnam. Sandy tampil solid di jantung pertahanan. Kerjasama dengan Jordi dan Hubner berjalan baik untuk memastikan gawang Hernando Ari aman dari kebobolan. Sandy juga terhitung rajin naik membantu serangan. Salah satu peluang terbaik didapatnya melalui sundulan yang memanfaatkan umpan silang Justin Hubner tetapi bisa digagalkan dengan gemilang oleh kiper Vietnam Nguyen Philip. Berdasarkan statistik SofaScore, Sandy memenangi 4 dari 6 duel udara. Ia juga melakukan 1 intercept dan 1 clearance dengan akurasi operan, mencapai 78%. Sandy mendapat rating 7,1 di laga kontra Vietnam. Ratingnya ini hanya kalah dari Hubner yang mendapatkan nilai 7,4 dari 3 bek tengah timnas Indonesia yang turun sejak menit pertama. Penampilan apik itu juga membuat nama Sandy Walsh trending topik di akun Twitter. Pujian deras mengalir kepada Sandy. Dengan aksi yang ditampilkan lawan Vietnam, potensi Sandy kembali dimainkan sejak menit pertama saat meladeni Jepang di laga terakhir grup D Piala Asia. Kabar baiknya, Sintayong bisa lebih mudah meracik komposisi di jantung pertahanan dengan sejumlah pemain berada di level terbaiknya. Pemain Jepang Takefusa Kubo mengingatkan timnya untuk tidak meremehkan timnas Indonesia. Ia yakin ada potensi kejutan dari skuad Garuda. Jepang akan menghadapi Indonesia dalam partai terakhir fase grup Piala Asia 2023. Laga penting buat kedua tim tersebut akan diselenggarakan di Stadion Altumama, Rabu 24 Januari 2024.
Samurai Biru membutuhkan kemenangan atau minimal seri untuk mengamankan posisi kedua guna lolos ke babak selanjutnya. Sementara Indonesia butuh kemenangan untuk bisa menggeser Jepang dari posisi kedua. Kedua tim juga masih bisa lolos dengan menyandang status sebagai salah satu tim berperingkat ketiga terbaik, walaupun kelolosan lewat jalur ini juga masih harus menunggu hasil di grup-grup lain. Saat laga ini belum digelar, Jepang sudah dihadapi kenyataan adanya potensi bertemu rivalnya, yakni Korea Selatan di babak 16 besar. Hal itu bisa terjadi jika Jepang lolos dengan status runner-up grup D. Menanggapi hal itu, Takefusa Kubo menyebut bahwa belum ada yang pasti. Ia mengingatkan juga potensi Jepang dilibas Indonesia jika tidak waspada. Tim asuhan Haji Memoriyasu harus menerima kenyataan hanya bisa lolos ke babak 16 besar dengan status runner-up grup. Irak yang berpeluang besar melaju dengan status juara grup atas 2 kemenangan yang sudah diraihnya. Irak secara mengejutkan mengalahkan Jepang 2-1 pada laga kedua fase grup. 1 tiket babak penyisihan pun sudah di tangan Irak, sementara Jepang harus memastikan langkahnya di laga melawan Indonesia.